Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu sampai dengan subuh, dini hari sampai dengan subuh, kemudian apa kendalanya ya? Kami tentunya di dalam melakukan pengelolaan penanganan Kamtibmas banyak hal yang kami pertimbangkan. Dan kami lebih mengutamakan terjadi kesalahpahaman di kondisi di lapangan antara institusi sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini ya, dalam kondisi yang memang crowd pada saat memang di lapangan situasi dan kondisi yang sulit untuk kita mengenali masing-masing. Yang kedua, terkait tentang adanya satu warga, yang pertama kita menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam terhadap satu warga kita yang berpulang. Jadi berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian, kita mengetahui bahwa di lokasi itu masih terjadi kerusuhan, sehingga Polri pun untuk melakukan evakuasi harus menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melakukan evakuasi, sehingga pada saat lokasi itu sudah diamankan, Bidokes Polda Metro Jaya mengevakuasi seseorang laki-laki yang dalam kondisi pingsan. Rumah sakit terdekat dari rumah sakit Minto Harjo dibawa ke rumah sakit, tapi pada saat penanganan di rumah sakit yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya dibawa pukul 23 lebih, ulangi sekitar 23.30 atau 24.00 dibawa menuju rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, dilakukan pelaksanaan visum. Tadi pagi kami juga bertemu dengan pihak keluarga almarhum, anak kandung yang bersangkutan tidak bersedia untuk dilakukan otopsi. Kami tetap mengajukan permohonan untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Ini juga ditolak oleh pihak keluarga dan sudah mengeluarkan surat pernyataan. Kami masih melihat bahwa satu sisi empati, satu sisi kedukaan keluarga, sehingga pihak penyelidik belum bisa untuk meminta keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa menciptakan ruang aman bukan hanya bagi penyampai aspirasi. Ada masyarakat lain yang harus dilindungi, dijaga harkat martabat, jiwa dan keselamatan. Itu kami sampaikan. Yang selanjutnya terkait tadi tentang ojol ditembak, ya itu jelas kami sampaikan berita hoax. Apalagi tadi? Pelajar madrasah ini yang atas nama siapa? Ya, memang diamankan di Subdit Kamlet yang bersangkutan pada saat melaksanakan aksi melakukan pelemparan. Ini juga sudah dalam proses pendalaman. Nanti sudah akan didalami oleh pihak penyidik. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Direktur. baik, tambahan rekan-rekan sekalian terkait dengan tadi yang disampaikan pelajar madrasah, itu sudah dijemput sama orang tuanya. Memang pada saat terjadi kerusuhan, yang bersangkutan dievakuasi oleh tim kami karena berada di kerumunan massa yang sedang rusuh. Dan tadi siang orang tua dari yang bersangkutan sudah menjemput di tempat kami. Jadi kami luruskan sebagaimana apa yang beredar di media sosial. Makanya kami sampaikan tadi, mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi dan melihat apa yang tersampaikan di media sosial tersebut. Sebagaimana tadi yang hoax tentang pengemudi online, ojek online. Kemudian berikutnya tadi sehubungan dengan kalkulasi kerugian, memang kami sedang melakukan penghitungan terhadap kerugian material dan imaterial yang dialami oleh masyarakat maupun fasilitas-fasilitas umum yang seyogianya masih bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, namun karena
akibat adanya kerusuhan sehingga fungsi dari fasilitas umum tersebut terganggu. Kami masih lakukan penghitungan ya. Kemudian untuk wilayah yang terjadi kerusuhan tadi malam itu berada di satu titik di wilayah sekitaran Jalan Pejombongan Bendungan Hilir. Selanjutnya tadi saya luruskan bahwa yang kami tetapkan sebagai tersangka itu adalah 45 orang. Itu yang berkaitan dengan pengerusakan fasilitas umum maupun penganiayaan baik terhadap barang maupun terhadap orang. Kemudian 3 itu didapati membawa senjata tajam saat terjadi aksi kerusuhan. Dan tentunya senjata tajam itu juga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang ataupun barang. Jadi bukan 71 ya. 71 itu yang kami lakukan pemeriksaan yang kaitannya dengan adanya dugaan peristiwa pidana sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Nah, dari sana kemudian hasil pemeriksaan berdasarkan saksi di antara mereka, kemudian alat bukti yang kami peroleh, barang bukti dan petunjuk yang lainnya, selanjutnya kami menetapkan 45 orang tersebut sebagai tersangka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kelompok anarko tadi ya. Memang sebagian besar dari yang melakukan kerusuhan ini berdasarkan hasil pendalaman yang penyidik lakukan terafiliasi atau memiliki paham dalam komunitas anarko. Nah, kami luruskan bahwa aksi yang terjadi kemarin adalah terpisah dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya atau terjadi di jam-jam sebelumnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa kemarin ada aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR MPR RI. Selanjutnya ketika para pengunjuk rasa yang pertama sudah selesai melakukan kegiatannya dan kemudian para petugas kami sedang melakukan konsolidasi, lalu sekelompok massa yang tidak dikenal dengan tiba-tiba mendatangi dan melakukan penyerangan ke fasilitas umum, pengerusakan fasilitas umum tanpa membawa atau mengusung aspirasi apapun. Jadi memang ini adalah murni tujuan untuk melakukan kerusuhan. Kemudian apakah sudah ada catatan? Kami sedang melakukan penyinkronan data dengan data yang sudah kami miliki tahun yang lalu sehubungan dengan data-data kelompok-kelompok tersebut dengan apa yang sudah kami amankan kemarin. Jadi sedang kami padukan apakah ada yang berulang ataukah ini merupakan orang-orang atau kelompok-kelompok yang baru. Kami mohon waktu rekan-rekan sekalian karena kami tentunya fokus sudah di dalam penyidikan untuk pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang kami terapkan. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya itu menjadikan prioritas pemulihan pasca kejadian kemarin. Nah, tadi kalau ditanya kalkulasi kerugian material, sebenarnya yang lebih besar itu adalah kerugian psikologis, imaterial masyarakat. Contohnya sampai hari ini ada beberapa sekolah yang menanyakan untuk melaksanakan kegiatan online.
beberapa aktivitas, bahwa kami juga menyampaikan aktivitas masyarakat Jakarta hari ini Jumat 28 Agustus 2026 masih berjalan rutinitas seperti biasa. Kita bisa melaksanakan konferensi pers, di luar aktivitas lalu lintas juga meningkat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam penyampaian aspirasi. Dan kami tekankan bahwa kelompok massa yang dari siang sampai dengan malam hari dilakukan himbauan soft approach oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk meninggalkan lokasi. Karena tidak ada orasi, tidak ada penyampaian aspirasi, tidak ada isu yang diangkat. Tujuannya adalah mengganggu Kamtipmas. Ini yang rekan-rekan dan masyarakat harus ketahui dan pahami. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Saya Safat dari IDN Times. Tadi sempat disinggung soal ormas. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait keterlibatan ormas ini, apakah untuk provokasi, terus kemudian dibentrokan dengan warga, terus apakah ada dari pihak ormas yang diamankan gitu untuk dimintai keterangan. Terus yang kedua terkait sinyal, kemarin sempat ramai juga, sempat viral, ada yang bilang di jammer gitu agar sinyal di sana tidak bisa diakses gitu. Apakah ini bagian dari pengamanan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kami jawab sinyal. Kita mengetahui bahwa dengan crowdednya manusia, banyaknya massa di sana, itu akan juga mengganggu terhadap sistem telekomunikasi. Kalau terkait tentang ormas, kami masih melakukan pendalaman terkait, karena fakta harus terverifikasi. Kami mohon waktu. Ya. Ya Pak, saya Jihan dari Kompas TV, mau tanya, ada video yang beredar di sosial media, sebuah pick up ini menerobos masuk ke gerbang samping DPR. Ini apakah sudah diamankan, lalu asalnya ini orangnya dari mana? Terima kasih. Ya, kalau Mbak Jihan tadi mendengar, saya menyampaikan ada mobil pick up yang mencoba menerobos, menabrak, melukai personel petugas pengamanan pelayanan aksi. Seorang tersebut sudah diamankan. Ditemukan ada sajam berasal dari wilayah Jember. Ya? Tergabung dalam ormas kah atau? Enggak, ini masih didalamin. Di bawah pengaruh alkohol nggak Pak Bagis? Ya, pada saat ditemukan yang bersangkutan masih dalam kondisi pengaruh alkohol. Ya. Pak mau nanya, saya melihat info dari sosial media, apakah betul ada massa yang turun ke lapangan menggunakan truk, itu adalah anak buah dari Hercules, dan juga saya ingin bertanya untuk totalnya itu keseluruhan berapa ya? Saya korban jiwa, korban jiwa meninggal dunia. Ya, tadi kita sampaikan satu, kita sangat prihatin ya dengan insiden yang terjadi kejadian kemarin. Kalau pertanyaan yang pertama itu sama dengan pertanyaan dari IDN, kita akan mendalami karena apa? Teman-teman harus memahami banyak unggahan di media sosial yang disinformasi, provokasi dan hoax. Mungkin kita juga mendapatkan unggahan masa pada saat pesta rakyat 17 Agustus. Itu dinaikkan di subuh hari, bahwa subuh hari jam 6 masyarakat sudah banjir di Monas. Itu kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pesta rakyat. Ada lagi mobilisasi mudik arus lebaran. Wah, ini dari Pekanbaru, Bengkulu dan lain-lain. Nah, ini harus kita menjelaskan kepada teman-teman, kepada masyarakat, informasi ini harus valid. Makanya saya tadi bilang katanya. Saya tidak mau kalau pertanyaan itu katanya, karena pertanyaannya disalah, pasti saya jawab juga ambigu. Oke, yang terakhir. Ya, saya kasihlah Mbak Hani. Selamat malam Pak Dir, Bu Dir, Pak Kabin, dan Pak Kasubit. Izin saya Hani dari Kompas.com mau tanya, kalau demonya ini, kerusuhannya ini kan sampai subuh ya Pak. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala dari kepolisian sampai membutuhkan waktu cukup lama untuk mengurai massa? Terus kemarin kan sebenarnya kan kayaknya udah cukup lama yang nggak pernah penggunaan gas air mata. Nah,
selama ini kan selalu disebut-sebut kalau gas air mata itu hanya digunakan atas perintah Kapolda. Apakah kemarin memang ada perintah dari Kapolda? Terus sama yang tadi tewas itu, apa pelakunya ini sudah teridentifikasi atau sudah ditangkap? Kasih. Sama kan? Satu aja ya, sama. Satu ya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah selama ini kan ketika demo salah satu yang menjadi sorotan koalisi masyarakat itu adalah pelibatan TNI ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa polisi meminta bantuan kepada TNI untuk ikut mengamankan gitu? Apa pertimbangannya dan berapa personel dari TNI yang diperbantukan kemarin Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu sampai dengan subuh, dini hari sampai dengan subuh, kemudian apa kendalanya ya? Kami tentunya di dalam melakukan pengelolaan penanganan Kamtibmas banyak hal yang kami pertimbangkan dan kami lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, kemudian penghormatan hak asasi manusia. Kami lebih mengedepankan himbauan dan humanisme terhadap siapapun, termasuk terhadap rusuh. Dan penindakan hukum yang tegas tentunya kami juga tetap lakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, ini memberikan ruang, kami berikan peringatan terlebih dahulu, kemudian kami himbau kepada mereka untuk sama-sama menjaga situasi dan stabilitas Kamtibmas. Namun demikian ketika mereka melakukan pengerusakan, tentunya kami juga tidak membiarkan dan kami lakukan penindakan hukum. Kemudian tadi yang ditanyakan dengan adanya apa? Yang meninggal dunia ya. Nah, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kami peroleh. Dan mungkin terakhir kami sampaikan penambahan rekan-rekan sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa di antara anak-anak yang diamankan tersebut terdapat 25 orang anak putus sekolah. Dan kami dari tim Polda Metro Jaya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pendidikan terhadap anak. Tentunya di dalam proses penegakan hukum juga kami harus memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak ini. Dalam hal ini adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kami akan lakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait. Saya kira itu ya, rekan sekalian. Oke, saya jawab pertanyaan terakhir ya. Jadi pelibatan TNI, kita bukan hanya meminta Polda Metro Jaya terkait tentang pelibatan TNI, termasuk tentang pelibatan personil Pemprov DKI dan Pamdal DPR. Kemarin di hari Kamis 27 Agustus 2026 ada 80 kegiatan masyarakat. Jadi terdiri dari 62 penyampaian aspirasi di muka publik dan 18 aktivitas masyarakat lainnya. Jadi pelibatan personil TNI, Polri, termasuk Pemprov DKI bukan saja terkait tentang pengamanan, pelayanan aksi. Ada kegiatan-kegiatan JCC, pameran, kegiatan seminar, itu juga dilakukan pengamanan. Ada beberapa titik kemarin kegiatan penyampaian aspirasi, ini dilakukan pengamanan. Jadi semua aktivitas kegiatan masyarakat ini wujud sinergitas
untuk menjaga Jakarta bukan hanya tugas satu institusi, tapi ada komponen-komponen lain termasuk masyarakat. Demikian yang bisa kami. Oh iya, mohon maaf, mungkin ada yang ditambahkan dari Ibu Direktur. Terima kasih, kami hanya ingin menambahkan bahwa tadi sudah diingatkan Bapak Dir Krimpum sudah melakukan langkah ke depan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang putus sekolah. Kemudian bagi anak yang masih bersekolah, kami juga akan melakukan tindak lanjut dengan edukasi